Saudara-saudara, dalam rangkaian liturgi ini ada 4 tokoh. 4 tokoh yang ditampilkan, tetapi saya tentu tidak membahas keempat-empatnya. Yang satu adalah Abraham, yang kedua adalah Daud, tokoh Mazmur, yang ketiga Paulus, dan yang keempat Tuhan Yesus sendiri. Ini orang-orang besar, orang-orang yang mempengaruhi sejarah dunia, orang-orang yang sungguh terlibat langsung dan aktif di dalam perkembangan keagamaan di dunia ini, termasuk agama Yahudi, agama Kristen. Saya akan memulai dari mengajak Anda sekalian memahami Abraham. Kejadian pasal 15 menjadi bagian yang sangat penting karena dari ayat dan pasal-pasal ini kita akan mengerti betapa Bapak Abraham itu orang yang luar biasa. Namanya Abram dalam pasal 15 yang artinya Bapak yang mulia. Tetapi kemudian dalam pasal 17 Anda tahu diubah namanya menjadi Abraham. Bukan hanya Bapak yang mulia, tetapi menjadi Bapak segala bangsa. Ini luar biasa. Dalam pasal 12 dan pasal 15, ya, karena itu Anda harus menguasai Alkitab, supaya kalau bicara tentang pasal-pasal ini Anda bisa membayangkan, ya, bahwa pasal-pasal ini penting. Dalam pasal 12 dan pasal 15 ada 2 hal yang sama, yaitu firman Tuhan datang kepada Abraham. Saudara, ini penting, ya, ini penting. Berapa tahun Anda menjadi anggota gereja? Apakah Anda merasa bahwa firman Tuhan itu menyapa Anda? Ya. Apakah Anda merasa bahwa firman Tuhan itu sedang berbicara kepada Anda? Kalau tidak, ini peringatan dari saya. Ada apa begitu ya? Ada apa? Nah, karena itu kita harus belajar dari Bapak kita, Bapak orang-orang beriman. Firman Tuhan datang kepada Abraham. Mari perhatikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Saudara, Bapak Abraham punya sensitivitas yang begitu indah dalam hidup iman kerohaniannya. Ya. Firman Tuhan datang dalam penglihatan. Dia peka, dia sadar, ini firman Tuhan. Nah, saya ingin mengajak Anda supaya Anda tahu, apa sih makna firman Tuhan itu? Ya. Makna firman Tuhan ternyata menurut Alkitab, itu bukan sekedar kata-kata dan kalimat dan pesan. Tetapi firman Tuhan menurut Alkitab ternyata punya makna yang sangat dalam. Lebih dari kata-kata dan disusun menjadi kalimat. Bahasa yang dipakai oleh Alkitab untuk menyatakan firman Tuhan dalam bahasa Ibrani itu disebut dabar. Dalam bahasa Yunani disebut logos. Ya. Mungkin logos lebih dekat dengan kita, ya, karena kita punya toko logos. Bukan itu. Logos dekat dengan kita karena ketika ini dibahasa Latinkan menjadi logika. Ya. Logika. Tapi ini bukan logika manusia. Ini logika Tuhan. Logika itu artinya cara berpikir Allah. Isi pikiran Tuhan. Jadi kata firman, dabar, dan logos ternyata punya makna yang sama.
Firman itu pikiran Tuhan, di dalamnya ada tujuan, di dalamnya ada janji-janji Tuhan, di dalamnya ada keputusan-keputusan Tuhan, di dalamnya ada rencana-rencana Tuhan, di dalamnya ada tindakan Tuhan, di dalamnya ada penghakiman Tuhan, di dalamnya ada arranger from God. Arranger itu artinya Anda itu dikomposisikan di mana Tuhan mau Anda ada, sesuai dengan kompetensi Anda. Sebab kalau Tuhan menempatkan Anda di satu tempat, Anda tidak punya kompetensi di situ, pasti tidak ditempatkan. Atau Anda ditempatkan di situ, tetapi Anda tidak siap, Tuhan tidak tempatkan. Tetapi kalau Anda ditempatkan di situ, Anda siap, itulah tempat yang Tuhan sediakan bagi Anda. Apapun itu dalam masyarakat kita, tentu hal yang membangun, hal yang positif. Apakah Anda bisnismen, profesional, atau karir? Tuhan akan tempatkan Anda di situ. Ya. Tetapi firman Tuhan juga berisi ajaran. Jadi ketika Tuhan berfirman, sekaligus seperti dapat saya katakan begini. Tuhan berfirman kepada Abram, artinya Tuhan bisa berjanji kepada Abram. Tuhan bisa memberi kepada Abram. Tuhan bisa akan punya rencana dan menempatkan Abraham dalam komposisi yang Tuhan mau, di mana Abram ada di sana. Wow, ini hal yang luar biasa. Karena itu Anda harus cinta firman Tuhan. Baca itu firman Tuhan. Dengar itu firman Tuhan. Ya. Kenapa? Ayat 1 Anda melihat apa yang dikatakan? Jangan takut Abram. Itu pertama. Ya. Tuhan tahu Abram takut. Ya. Tuhan tahu juga kalau Anda juga hidup dalam ketakutan. Banyak orang itu hidup dalam ketakutan. Macam-macam alasannya. Ya. Takut banyak saingan dalam dunia bisnis, dalam dunia pelayanan, dalam dunia profesional, dalam dunia apapun. Ya. Takut karena bayang-bayang hari esok yang tidak jelas. Takut karena pekerjaan kok semakin sepi. Takut karena toko makin lama tidak makin ramai tapi makin sepi. Takut karena ada banyak hal yang dapat kita susun begitu rupa. Dan di sini Abraham menyampaikan dia takut karena sampai umur 80 tahun, ya, di atas 75 tahun, Abraham belum mempunyai seorang anak. Untuk kepada anak itu, Abraham mewariskan semua yang ada padanya. Tuhan tahu itu. Tetapi Abram harus mendengar firman Tuhan dulu. Ya. Sehingga Tuhan mengatakan, jangan takut Abram. Akulah perisaimu. Ngandel apa ora kan gitu loh. Perisai itu menunjukkan akulah pelindungmu, akulah pemeliharamu, akulah jaminanmu. Loh, Tuhan tuh sampai begitu rupa loh saudara-saudara. Ya. Dan yang berikutnya, upahmu akan sangat besar. Saudara, kalau Anda mendengar Tuhan, mendengar firman Tuhan, cinta firman Tuhan, ya, Tuhan itu memberi upah dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara gereja, bukan dengan cara Anda, bukan dengan cara siapapun, cara Tuhan. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, sehingga mari kita teruskan. Abram menjawab, manusiawi, ya. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, ini nerocos terus Abraham, karena dia menyampaikan itu, ketakutannya.
kecemasannya, kekhawatirannya. Sebab selama ini Abraham itu dibelenggu dengan ketakutannya, dibelenggu dengan kecemasannya, dibelenggu dengan kekhawatirannya, dibelenggu dengan masa depannya yang tidak jelas. Karena dia tidak tahu jaminan dan garansinya. Emosinya lebih banyak diwarnai dengan emosi yang bernada kesedihan, kesenduan, ya. Sehingga membelenggu hidupnya. Dia tidak dapat melihat sesuatu yang lebih dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kecemasan, dari hal-hal yang sepertinya menjadi ancaman dalam kehidupannya. Tapi Tuhan itu Tuhan, saudara-saudara. Nah, ketika Abraham berbicara, didengar oleh Tuhan. Kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Dengar enggak ini? Datang lagi firman Tuhan kepadanya. Saya itu mau usul kepada tim gembala, supaya tahun 2013 ini menjadi tahun, salah satunya adalah tahun supaya jemaat membaca Alkitab. Membaca Alkitab utuh. Sudah tahu rahasianya? Kalau Anda setiap hari membaca Alkitab setengah jam saja, setahun dari A sampai Z lunas. Betul ini rahasia mudah, sederhana. Setengah jam Anda punya waktu, mengadakan waktu, baca dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, hanya butuh waktu setahun. Kalau Anda 10 tahun menjadi orang Kristen, Anda sudah 10 kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Ya. Di gereja saya di Amerika, ada 2 gereja memang di sana yang saya ikut membantu mentor. Waktu tahun lalu saya ada di Amerika, salah satu gereja yang saya mentor itu mengadakan tahun pembacaan Alkitab. Orang-orang sibuk begitu rupa, waduh gimana ini? Kami ini orang-orang sibuk. Pagi bekerja pulang malam, pagi bekerja pulang malam. Terserah bagaimana Anda mengadakan waktu. Salah seorang bertekad, ya saya akan mengadakan waktu. Bagaimanapun saya akan ada waktu. Saudara, apa yang terjadi? Kaget dia. Dia bilang gini, Pak Pendeta, godaannya banyak, gangguannya banyak, tetapi saya mau belajar apa yang memang menjadi komitmen, membaca Alkitab. Dia itu punya kompetitor. Ini restoran besar, dia seorang chef. Ya, dia seorang chef. Chef itu di sana itu tinggi bayarannya. Ya. Dia seorang chef. Tapi kompetitor chefnya ini tidak suka sama dia, ya. Sehingga terjadi sesuatu yang begitu rupa. Kebetulan karena dia ini orang Indonesia, yang satu ini orang Korea, bosnya orang Korea, ya. Tiba-tiba dia akan dipecat. Wah, Tuhan, lu apa? Karena saya membaca Alkitab, lu kok malah sekarang saya dipecat? Nah, kalau saya dipecat ini, cari pekerjaan baru dengan kesempatan yang seperti ini tidak gampang gitu. Dengan upah yang sudah tinggi tidak gampang. Salah saya apa di perusahaan ini? Tapi dia tekun baca Alkitab dan dia berdoa. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia dipanggil bosnya. Wah, sungguh saya dipecat. Enggak, ternyata yang dipecat kompetitornya. Kaget dia, loh, saya dengar saya akan dipecat. Gitu? Enggak, kamu enggak dipecat. Saya salah paham. Dia harus keluar. Karena ternyata dia tidak suka sama kamu, sehingga banyak isu-isu yang negatif datang kepada saya.
dari kompetitormu ini. Saudara, ada sesuatu yang tersembunyi. Dia bilang, Pak Pendeta, betul ya. Mendengar firman Tuhan itu, Tuhan sendiri yang memberi upah dengan caranya yang luar biasa. Tentu itu hanya salah satu bagian kecil dari reward Tuhan dalam kehidupan ini. Abraham diberi reward yang lebih besar daripada itu. Nah, perhatikan. Datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini jawaban Tuhan. Jadi datanglah jawaban Tuhan kepada Abraham. Karena ini firman Tuhan. Ya. Dikatakan begini, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Padahal sampai Ismail itu lahir dari Hagar, Sarah belum mengandung. Ya. Tetapi itulah yang diuji oleh Tuhan, ya, nantinya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, ya. Berkali-kali firman. Saya hanya ingin menggarisbawahi betapa pentingnya firman. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman karena dia yang nanti akan kita baca ini, yang harus Anda garis bawahi, sesuatu yang hebat yang dia kerjakan dan dia lakukan terhadap firman itu sendiri. Karena itu baca Alkitab, baca firman, baca firman, baca firman. Berulang-ulang saya ingin menegakkan ini dalam kehidupan jemaat, gereja Tuhan. Baca firman, baca firman. Nah, Abram ditarik oleh Tuhan keluar. Mari kamu keluar. Dibawa keluar oleh Tuhan. Apa yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Abram? Lihat itu. Lihat ke atas. Kalau kamu bisa menghitung bintang-bintang itu, seperti itulah keturunanmu. Apa maksudnya? Kan begitu ya. Apa maksudnya ini? Tentu punya maksud yang kaya. Salah satu adalah, Abraham, lihat tuh bintang-bintang itu. Siapa yang menaruh di sana? Ya. Dan tidak jatuh. Ya. Siapa yang menciptakan itu? Yang menciptakan adalah firman. Ketika Tuhan menciptakan semesta ini, Tuhan menciptakan dengan berfirman. Jadilah bumi, kata firman Tuhan, jadi bumi. Jadilah matahari, jadi matahari. Apa itu? Firman. Ya. Nah, kalimat ini berikutnya penting. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, coba baca. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini penting. Maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Kata percaya ini sering kita dengar. Setiap hari barangkali kita bisa mengatakan, saya percaya Tuhan. Saya percaya Kristus. Saya percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaan saya, ketika Anda percaya, apa maknanya dalam kehidupan ini? Dalam bahasa Alkitab, saudara-saudara sekalian, kata percaya itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani aman, ternyata punya 4 hal penting. Ada 4 langkah penting. Ada 4 hal yang penting yang kita harus catat dalam kehidupan kita. Kalau Anda orang percaya, Anda harus 4 hal ini ada dalam diri kita. Yang pertama, percaya itu sendiri menunjukkan percaya dan menerima. Apa artinya? Membuka kehidupan. Menerima itu membuka kehidupan.
membuka hati kita, membuka pikiran kita, roh kita, sehingga firman itu dan Tuhan itu sendiri bertakhta dalam kehidupan ini. Nah, pertanyaan saya, siapa yang bertakhta dalam hidup Anda? Jangan-jangan kecemasan Anda, jangan-jangan egois kita, jangan-jangan diri kita sendiri yang bertakhta. Beri kesempatan itu. Menerima itu membuka, saudara-saudara. Jadi percaya dan menerima firman itu atau Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengandalkan itu artinya menyerahkan diri. Mengandalkan dan menyerahkan diri. Kemarin Sabtu ada doa di konsistori. Setiap Sabtu di sini ada doa. Ya, kalau Anda mau terlibat dalam doa, silahkan mulai jam 9 sampai jam 11, kadang sampai jam 12 tergantung sharingnya. Ya, untuk pergumulan apa? Ya. Kita bisa berdoa bersama-sama. Nah, salah satu hadir Saudara Saiful. Ya. Dia sharing begini. Beda antara orang Muslim dan orang Islam. Beda. Islam dan Muslim itu berbeda. Islam itu lebih kepada agama, denominasi, ya. Tapi Muslim lebih kepada makna. Jadi ketika orang mengatakan saya Muslim, itu artinya bahwa saya ini orang yang menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Ya, karena hanya istilah dari Arab, Ibrani, sebetulnya ini satu rumpun bahasa. Ya. Cuma karena ada klaim-klaim bahasa dalam keagamaan sehingga rasa-rasanya kok dipisahkan hanya masalah itu. Tapi secara makna sebetulnya orang yang mempercayakan diri kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah itu disebut Muslim. Tapi kalau orang hanya beragama saja, ya bisa Kristen, bisa Islam, bisa apapun yang lain. Yang ketiga, setia dan tunduk. Itu langkah ketiga. Dan yang keempat, taat. Jadi ketika orang itu percaya, ya, percaya benar, itu percaya dan menerima, mengandalkan dan menyerahkan diri, mempercayakan diri ini kepada Dia. Setia dan tunduk itu yang ketiga. Dan yang keempat, taat. Apakah kita ada dalam posisi itu ketika Anda orang percaya? Nah, karena Abraham dalam posisi yang seperti ini, saudara-saudara, apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan, catat ini, memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Jadi kalau Tuhan mau hitung-hitungan dengan Anda dan saya itu, hitung-hitungan terhadap iman Anda. Bukan soal berapa yang sudah Anda berikan. Bukan soal berapa yang Anda sudah korbankan. Tetapi hitung-hitungannya ialah secara kualitatif. Ya. Apakah percaya Anda di dalamnya ada 4 hal yang penting. Percaya dan menerima, mengandalkan Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan, setia dan tunduk kepada Allah, dan taat kepadanya. Maka diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, ada 6 berkat besar yang Tuhan berikan kepada Abraham. 1, menjadi bangsa yang besar. Kedua, diberkati oleh Tuhan.
Dan ketiga, namanya masyhur. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu nama Abraham muncul. Ya. Yang keempat, membawa berkat, menjadi berkat. Yang kelima, kalau orang memberkati, orang akan diberkati. Tapi kalau orang mengutuk, orang itu akan dikutuk oleh Tuhan. Dan yang keenam, menjadi berkat bagi dunia. Saya ingin tunjukkan kepada Anda, ya, kata masyhur, kata bangsa yang besar, itu diambil dari kata yang sama dalam bahasa Ibrani, gadul. Bukan gandul, ya, itu kan nasi gandul, gadul. Ya. Ternyata itu artinya adalah, dalam bahasa Inggris itu Nobel. Nobel itu mulia, agung, indah, excellent, ya, terhormat. Itu Nobel. Ya. Jadi bangsa yang besar itu bukan jumlahnya yang besar, tapi kehormatannya, kemuliaannya, ya, excellence-nya luar biasa. Tahun 1901 itu dimulai ada hadiah Nobel, Nobel Prize, ya. Saudara, dari mulai Nobel Prize itu ada, ya, maka orang yang menerima hadiah Nobel itu orang Yahudi. Dari tahun ke tahun, sejak tahun 1901 ada hadiah Nobel. Orang Yahudi itu sudah menerima hadiah Nobel. Sekarang sudah 120 tahun Nobel itu, dan jumlah orang Yahudi yang menerima Nobel 170 orang. Indonesia satu pun belum. Ya. Afrika sudah. Ya. Afrika sudah. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda. Ya. Kenapa ekonomi dunia ini dikuasai oleh mereka? Kaget saya itu membaca. Tahun 2012 ada seorang bernama Alvin Roth. Tahun 2012 ini baru saja menerima hadiah Nobel tentang ekonomi berkaitan dengan world marketing, marketing kelas dunia. Itu orang Yahudi yang tinggal di Amerika Serikat, Alvin Roth, ya, menerima Nobel ekonomi tentang marketing. Jadi ilmu pasar, menjual, market apapun, ya, dikuasai oleh orang ini, dan dia mendapatkan Nobel tentang ekonomi. Masih banyak yang lain, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Salah satu negara tetangga kita, Singapura, itu pernah Perdana Menterinya, bahkan ini Perdana Menteri yang pertama Singapura itu adalah orang Yahudi ternyata, bernama David Marshall. Hebat juga ini. Masih banyak lagi orang-orang ini tersebar di seluruh dunia, menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Termasuk Henry Kissinger itu, ya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, itu orang Yahudi. Ya. Tidak hanya sampai di situ, masalah bisnis. Starbucks, kopi itu. Tadi ngomong-ngomong soal kopi dengan Pak Chong He. Ya, Starbucks. Bosnya itu orang Yahudi. Howard Schultz, marketnya dunia. Semarang sudah ada, ya. Jakarta banyak, Surabaya ada, ya. Sementara kita ini punya yang namanya apa? Kopi. Kopi apa? Luwak. Mungkin beda nama aja itu, ya. Luwak dan Starbucks, ya.
Orang itu melihat luwak wis langsung hewan, ya. Tapi kopinya betul-betul kopi nomor 1. Di dunia mengakui kopi luwak itu nomor 1. Ya. Saya pernah itu di bandara, ya karena tidak ada kopi lain, ada kopi luwak saya minum. 1 cangkir kecil itu gelo saya minum 80.000 pok, minum kopi sak cangkir, sak ipet ngene kok 80.000 gitu. Ya. Dan cara menyeduhnya itu, kalau Anda kepingin tahu kopi itu enak atau tidak enak, asli ndak usah pakai gula gitu. Ya. Ndak pakai gula. Wah, saya merasakan, wah memang sih enak gitu. Ya pahit-pahit enak begitu. Nah itu salah satu, salah satu. Nah mari dalam kehidupan yang dipenuhi dengan ketakutan, ya, dipenuhi dengan ancaman masa depan yang tidak jelas, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah mungkin untuk masuk itu saya ajak Anda melihat orang yang kedua. Kita singgung pendek aja, saya singgung pendek aja, yaitu tentang Daud. Perhatikan Daud, tadi kita sudah membaca dalam pembacaan Mazmur bersaut-sautan. Saya ingin mengajak Anda melihat di halaman 3 liturgi kita, di kalimat yang ketiga, bagian C, jemaat. Ya. Kata Daud, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ini hebat. Ini Daud. Daud itu mencari wajah Tuhan. Ya. Hatiku mengikuti firman-Mu. Saudara, mari kita belajar dari 2 tokoh besar ini. Ya. Apapun situasi di luar sana, ya, apapun keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda, ya, Daud membuktikan Tuhan itu setia. Dan dia bilang, dia menyampaikan pesan, hatiku mengikuti firman-Mu. Ya. Saya tunjukkan lagi kepada Anda kalimat yang disampaikan oleh Daud. Bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Ada orang-orang yang memang sengaja tidak suka sama Daud. Tapi Daud berkata, Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku. Berani tidak kita mengatakan begitu? Dan Tuhan akan menuntun langkah kita kepada jalan Tuhan. Ya. Bagian lagi berikutnya, MJ yang hampir terakhir. Sesungguhnya aku percaya. Nah, kata percaya di sini, Daud dan Abram sama, saudara-saudara, sama. Ada 4 hal. Abram melakukan 4 perkara penting karena percaya. Daud melakukan 4 hal yang penting karena percaya. Percaya dan menerima, mengandalkan dan menyerahkan diri kepada Tuhan, ya. Tunduk kepada Allah, ya. Setia kepada Tuhan, dan yang terakhir taat kepada Tuhan. Saudara, biarlah di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini, kita menghadapi masa raya Paskah, kita siapkan, mari kita hidup dengan hati yang percaya. Hatiku menurut firman-Mu Tuhan, mengikuti firman-Mu. Firman Tuhan ini akan menolong kita. Paulus mengatakan, ikutlah teladanku. Teladan apa? Teladan percaya. Teladan iman, teladan percaya. Bawa pulang 4 hal yang penting. Percaya itu adalah percaya dan menerima. Ya. Kedua, percaya itu mengandalkan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, setia dan tunduk kepada Allah. Dan yang keempat, taat. Apa yang terjadi? Abram, upahmu sangat besar. Tuhan akan memberikan bagiannya kepada Anda sekalian ketika Anda menjadi orang yang percaya.
seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan iman Anda seperti Tuhan memperhitungkan iman Abraham. Kenapa? Karena kesetiaan Tuhan yang tak kunjung luntur. Ya, Tuhan itu setia dan kesetiaannya tak kunjung luntur. Amin.